Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda lagi duduk santai, mungkin di penghujung hari yang panjang, terus ngeliat perdebatan panas di media sosial, dan tiba-tiba kepikiran, apa sih sebenarnya yang bikin seseorang itu pantas disebut bodoh? Apakah cuma karena dulu nilai ujiannya jelek pas sekolah? Ataukah, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan fundamental dari sekedar angka di atas kertas? Hari ini, kita bakal membedah tuntas konsep ini lewat sebuah teks filosofis yang jujur aja tajam banget dan sangat relevan buat kita semua. Jadi siapkan fokus Anda ya, karena ulasan mendalam kali ini dijamin bakal mengubah cara kita melihat pikiran manusia dan gimana kita berinteraksi dengan dunia. Oke, mari kita selami ini. Teks yang jadi sumber ulasan kita hari ini mendefinisikan kebodohan dengan cara yang simpel banget, tapi justru sangat membebaskan. Kebodohan itu cuma keterbatasan pengetahuan. Menarik kan? Di budaya kita sering banget nganggep kebodohan itu kayak sebuah cacat permanen atau vonis mati secara intelektual. Tapi nyatanya, kebodohan dasar ini cuma kondisi sementara loh, sesuatu yang super wajar, sangat manusiawi, dan yang paling penting, ini tuh masalah yang masih bisa diperbaiki sepenuhnya lewat proses belajar. Bagian 1, makna sebenarnya dari kebodohan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sekedar nggak tahu itu sama sekali nggak berbahaya kok, asalkan kita sadar dan menerima kekurangan tersebut. Kesadaran akan ketidaktahuan inilah yang sebenarnya jadi pintu gerbang utama buat kita berkembang. Waktu kita sadar kalau kita nggak tahu sesuatu, itu ibarat kita lagi menciptakan satu ruang kosong yang berharga banget di dalam pikiran kita. Dan ruang inilah yang memungkinkan kita buat ngelewatin 3 tahapan krusial ini. Pertama, kita jadi terdorong untuk mulai bertanya tentang hal-hal baru. Kedua, kita mulai berani meragukan asumsi-asumsi lama yang mungkin selama ini kita telan mentah-mentah. Dan ketiga, pada akhirnya proses ini bakal nuntun kita buat terus memperbaiki diri. Jadi, ini benar-benar sebuah siklus belajar organik yang justru lahir dari sesuatu yang awalnya kita sebut kebodohan. Bagian 2. Bahaya merasa paling tahu. Bersiaplah, karena dinamikanya akan segera berubah. Disinilah krisis yang sesungguhnya dimulai. Dan ini memberikan gambaran yang sangat jelas tentang dua pola pikir yang saling bertolak belakang di dunia nyata. Masalahnya bukan pas otak kita lagi kosong informasi, tapi pas pikiran kita mulai terinfeksi sama ilusi kalau kita udah tahu segalanya. Coba kita bandingkan. Buat seseorang yang punya pola pikir pembelajar, kritik itu diterima dengan tangan terbuka, dianggap sebagai ruang buat berkembang. Tapi pas seseorang udah dikuasai ilusi merasa paling tahu, ego mereka yang ngambil alih. Setiap kritik yang masuk, sehalus apapun itu, bakal langsung dipandang sebagai serangan pribadi. Coba deh refleksi sejenak. Pas rekan kerja atau teman ngoreksi Anda, apakah insting Anda ngerasa diserang? Atau Anda ngelihat itu sebagai anak tangga buat naik lebih tinggi? Reaksi insting kita terhadap umpan balik adalah cermin paling jujur dari kondisi intelektual kita loh. Terus, selain dalam merespons kritik, coba kita lihat gimana kedua tipe ini bereaksi pas ketemu yang namanya perbedaan. Seorang pembelajar sejati bakal ngelihat perbedaan pendapat sebagai sudut pandang baru yang asyik buat memperkaya perspektifnya. Tapi, buat si paling tahu, tiap kali ada pandangan yang beda, itu otomatis dilabeli sebagai kesalahan orang lain. Arogansi intelektual ini benar-benar membutakan. Dia memelintir keragaman pemikiran manusia yang sebenarnya indah banget itu jadi sebuah ancaman, atau murni cuma dianggap kecacatan logika orang lain. Akibat dari arogansi ini tuh fatal banget. Teks sumber kita merumuskan kalau di tahap ini, proses berpikir seseorang benar-benar berhenti. Berhenti total. Kenapa hal mengerikan ini bisa terjadi? Simple aja, karena udah nggak ada lagi ruang tersisa buat memperbarui pemahaman. Bayangin aja sebuah gelas yang udah penuh air sampai lubar. Nggak peduli seberapa jernih air baru yang mau Anda tuangin, ya cuma bakal kebuang percuma. Pikiran yang ngerasa udah mencapai puncak kesempurnaan secara literal, udah mengunci rapat pintunya dari segala bentuk informasi baru. Bagian 3. Kebodohan filosofis yang mendalam. Dari sini, kita akan membedah sisi yang lebih dalam lagi dari arogansi intelektual ini. Kegagalan sistemik di dalam pikiran ini ngebawa kita ke sebuah fenomena psikologis yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari sekedar ketidaktahuan biasa. Nah, hal yang sangat menarik dari slide ini adalah sebuah kutipan langsung dari sumber kita. Mari kita baca pelan-pelan. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena menolak untuk tahu. Biarkan bobot dari kata-kata itu meresap ke dalam pikiran Anda sejenak. Ada jurang pemisah yang luar biasa besar antara kepolosan seseorang yang emang belum sempat belajar dengan seseorang yang secara sadar, sengaja, dan aktif menolak kenyataan yang disodorin ke depan muka mereka. Di level ini bukan lagi ngomongin kapasitas intelektual, ini murni soal pertahanan ego.
Dan realitas dari kondisi penolakan ini tuh sejujurnya sangat mengerikan buat disaksikan. Sumber kita ngejelasin kalau rasa paling benar ini udah nguasain kemudi pikiran seseorang, mereka bisa loh melangkah maju ngebikin keputusan-keputusan yang super fatal dan salah arah. Tapi ironisnya, mereka nggak pernah ngerasa bersalah sedikit pun. Kepastian mutlak yang mereka pegang itu bertindak kayak kacamata kuda. Mereka jalan terus dengan penuh percaya diri, menuju kehancuran, yakin 100% kalau jalan yang mereka ambil adalah satu-satunya jalan kebenaran. Dan pastinya kerusakan yang dibikin gak bakal berhenti di diri mereka sendiri. Penolakan buta ini nyiptain efek riak atau ripple effect yang luar biasa destruktif. Ya, ini jelas berdampak buruk buat diri sendiri. Tapi yang jauh lebih ngeri adalah gimana hal ini mempengaruhi orang-orang di sekitar yang ikut terseret gaya berpikir tersebut. Coba bayangin kalau sosok yang terjebak di kebodohan filosofis ini adalah seorang pemimpin perusahaan, figur publik, atau bahkan kepala keluarga. Mereka nggak cuma tersesat sendirian, tapi nyeret semua orang yang bernaung di bawah mereka ke dalam jurang yang sama. Bagian 4. Menumbuhkan kebijaksanaan sejati. Nah, setelah ngelihat sisi gelap tadi, saatnya kita cari tahu apa sih jalan keluarnya. Teks sumber kita ini nggak cuma ngasih diagnosa penyakit pikiran secara sinis, tapi juga nawarin sebuah peta filosofis tentang gimana kita seharusnya ngebentengin diri. Jadi, poin krusialnya adalah, kita nggak boleh cuma fokus mikirin seberapa banyak informasi atau pengetahuan yang udah kita kumpulin. Hal yang jauh lebih penting, jauh lebih esensial dari itu, adalah menjaga kesadaran aktif di dalam diri kita bahwa kita bisa saja salah. Punya kerendahan hati secara intelektual ini nilainya jauh lebih tinggi dan ngasih perlindungan yang lebih absolut daripada sekedar numpuk gelar atau menghafal ribuan fakta mati. Kenapa kesadaran soal potensi kesalahan kita ini begitu sakral? Karena justru dari titik kerendahan hati dan keraguan pada diri sendiri itulah kebijaksanaan sejati mengambil tempat, berakar kuat, dan mulai bertumbuh. Orang bijak itu bukan orang yang punya jawaban atas segalanya, sama sekali bukan. Orang bijak adalah mereka yang sangat sadar akan batasan dari pemahaman mereka sendiri. Kesadaran inilah yang jadi jangkar yang bakal terus ngejaga pikiran kita tetap fleksibel, bikin kita haus akan pembelajaran, dan menyelamatkan kita dari kebutaan intelektual. Sebagai penutup paripurna dari bedah materi kita hari ini, teks ini ninggalin sebuah pertanyaan pamungkas yang rasanya cukup menusuk nurani kita. Tanyakan hal ini pada diri Anda sendiri. Menurutmu, mana yang lebih berbahaya dalam kehidupan sehari-hari? Tidak tahu atau tidak mau tahu? Sebuah pertanyaan kuat yang rasanya harus terus menggema di setiap langkah kita mengambil keputusan. Terima kasih banget ya udah meluangkan waktu bareng saya buat mengeksplorasi wawasan yang luar biasa ini. Teruslah bertanya, teruslah berani meragukan asumsi Anda sendiri, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa di ulasan menarik kita selanjutnya.